Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke. Tadi Bang Ferry sudah cerita tentang bagaimana kekuasaan raja. Kemudian bagaimana kegelapan ini bisa terjadi. Bagi saya, kegelapan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia disebabkan karena etika dan hukum sudah dirusak oleh para penguasa. Apa buktinya etika dan hukum itu sudah dirusak? Kita melihat bagaimana bab 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat prinsip-prinsip demokrasi, prinsip republik, prinsip konstitusionalisme, dan prinsip negara hukum sudah tidak dilaksanakan secara utuh, bahkan dilanggar. Kita punya konstitusi yang tadi ada mengatur bab 1, tetapi kita tidak melaksanakan konstitusionalisme. Jadi constitution without konstitusionalisme. Kita punya berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi prinsip negara hukum hanya dijalankan secara formal saja. Negara hukum, prinsip negara hukum di Indonesia bukan saja rapuh, tetapi kalau kita biarkan akan menghadapi kehancuran. Apa buktinya? 1, kekuasaan sudah demikian besarnya dan kekuasaan itu dijalankan secara sewenang-wenang. Yang kedua, kebebasan untuk melakukan ekspresi, memberikan ekspresi, berpendapat ini juga makin dikekang. Public space makin mengkerut, makin mengecil. Kekerasan terjadi di mana-mana. Kemudian juga bagaimana program-program yang disusun bukanlah program-program yang pro rakyat, melainkan program-program yang tadi dikatakan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan keluarga-keluarga tertentu, bukan keluarga besar Indonesia yang memegang kedaulatan, yaitu rakyat Indonesia. Jadi seakan-akan kedaulatan kita, kedaulatan rakyat sekarang diambil alih oleh para pemimpin politik dan menggunakannya baik di lembaga legislatif dan di lembaga eksekutif untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kelompoknya. Ditambah lagi, beberapa minggu belakangan ini kita melihat bagaimana intervensi terhadap lembaga-lembaga negara, tempat kita berlindung, tempat terakhir kita berlindung. Kita melihat bagaimana hakim-hakim agung dengan menggunakan frasa diundang ke istana. Di dalam prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, di mana independensi dijamin di dalam konstitusi, maka tidak seharusnya para hakim agung, bahkan juga hakim konstitusi, itu dipanggil ataupun diundang oleh lembaga-lembaga atau cabang kekuasaan yang lain. Karena itu nanti akan memengaruhi independensinya. Disinilah ibu, bapak, adik-adik, dan teman-teman semuanya, kita melihat bagaimana etika tidak dijalankan secara utuh. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, berbicara mengenai kedaulatan rakyat, seharusnya pemegang kedaulatan tertinggi ya, menurut saya, dan harusnya sih seperti itu. Dan tadi ceramah yang disampaikan oleh beliau itu direnggut ya oleh ya mungkin kita sebut oknum saja lah ya, atau mungkin ada hal-hal yang merenggut kedaulatan rakyat itu teman-teman ya. Dan tadi panjang lebar juga sudah disampaikan, dan kemudian terkait hukum yang sedang terjadi di negeri ini, ya tentu banyak sekali penyampaian yang sering sekali saya temukan, sering sekali saya dengarkan, tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Dan ini masalah serius yang harusnya dibenahi kembali, ya bagaimana pemerintah ataupun mungkin lembaga-lembaga yang ada di negeri ini itu menunjukkan bahwa keberpihakan kepada rakyat sebetulnya seperti itu ya.
atau setidaknya adil seadil-adilnya dalam menegakkan hukum di negeri ini. Tapi tidak bisa kita pungkiri kalau kita melihat di Indonesia, ya kalau kita punya banyak uang gitu ya, itu berbeda dengan orang yang tidak punya uang ketika ada kasus atau hal-hal yang melanggar aturan gitu ya. Itu berbeda. Dan itu sering sekali kita lihat. Apalagi di Indonesia kerap sering sekali kita menyaksikan dan bahkan melihat informasi kalau ada pelaku tindak pidana korupsi, misalnya korupsi sekian ratus triliun, misalnya contohnya seperti kasus Timah, seperti Pertamina, seperti kasus-kasus yang lain dengan jumlah korupsi sebesar itu, lalu kemudian yang benar-benar atau betul-betul merugikan negara, merugikan masyarakat Indonesia, tetapi hukumannya cenderung tipis banget, gak sesuai, gitu ya. Itu yang sering sekali dilihat oleh masyarakat. Korupsinya sekian ratus triliun, tetapi hukumannya 6 tahun penjara, 10 tahun penjara. Ya, kalaupun seandainya di penjara 10 tahun, toh juga masih bebas. Asetnya nggak dirampas misalnya, karena RUU perampasan aset belum disahkan sampai sekarang. Ya, perampasan aset buat para koruptor. Ya, tak kunjung disahkan sampai sekarang meskipun itu sudah lama sekali digaungkan ya. Nah, di sini kalau kita melihat ya, orang haus harta, rakus kekuasaan, jomblo-jomblo berkuasa, merusak negara, buat rakyat sengsara. Negara menjadi miskin karena menumpuk hutang. Saatnya para purnawirawan dan para negarawan, rakyat dan mahasiswa yang cinta NKRI berbuat untuk bangsa dan negara, agar politikus-politikus rakus ingat Tuhannya karena nggak lama lagi akan menghadapnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah ini mungkin petisi atau tuntutan para purnawirawan TNI yang memang petisi ini, tuntutan ini menuntut agar Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka segera digantikan melalui MPR. Nah, kalau berbicara mengenai hutang negara, tentu ini sangat luar biasa, sangat signifikan sekali dengan jumlah hutang warisan presiden sebelumnya, ya Presiden Jokowi ya, yang ketujuh ya, dan sekarang sudah menjadi mantan, tetapi meskipun justru sudah mantan tetapi tetap eksis ya dalam dunia politik ya, dan kerap sekali berkomentar terkait politik yang ada di Indonesia. Nah lalu kemudian saya melihat di sini benar sekali hukum tidak terpedulikan lagi, hukum bisa dirusak semau-maunya, korupsi merajalela, ada uang, hukum tidak diperlukan lagi, hitam bisa jadi putih, bisa jadi hitam. Kemudian Gibran harus diganti supaya Jokowi tidak ikut campur atau cawe-cawe terus dengan alasan membantu Gibran yang tidak pandai alias bodoh, cuman dijadikan tameng padahal Jokowi di belakangnya. Kebohongan, kepalsuan, kebusukan, dan kemunafikan sudah menjadi bagian Jokowi Dobol ya, Jokowi Dodo ya. Sekeluarga, seluruh ternaknya, para penjilatnya, buzzernya, semua bajingan bayarannya, Parcok di bawah Listio Sigit, Pratikno, termaksud semua oknum rektorat dan dekan di UGM yang sudah disumpal duit, ya duit haram atau jabatan. Ya benar-benar sudah sangat merendahkan marwah demokrasi, marwah UGM dari kampus yang kredibel dan ternama menjadi Universitas Gajah Modal ya. Ya nggak boleh juga seperti itu teman-teman, itu kan oknum saja yang mungkin bila memang itu benar gitu ya. Ya tapi kita nggak tahu juga kepastiannya seperti apa terkait masalah tuduhan ijazah palsu yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Atau kita juga tidak pernah melihat keaslian ijazah yang dipegang Pak Jokowi sampai saat ini. Ya meskipun beredar isu-isunya yaitu palsu gitu ya. Dan juga sudah dibawakan ke ranah hukum dan kita tinggal tunggu saja informasi selengkapnya, benarkah asli atau palsunya gitu ya. Herannya kok dulu Prabowo mau punya wakil Gibran yang jelas-jelas melanggar konstitusi.
Apa Prabowo takut nggak kepilih? Kalau nggak kepilih sampai 3 kali kan malu. Iya nggak bro? Oke. Jadi banyak mengatakan ya Pak Prabowo itu butuh suara tambahan dari Gibran. Bagaimanapun Gibran anaknya Pak Jokowi pasti punya suara yang cukup banyak untuk menambah itu ya, walaupun kita tahu dukungan atau militan Gerindra atau orang yang dukung Prabowo itu banyak sekali di mana-mana ya. Kemudian herannya kok dulu Prabowo mau punya wakil. Oke, ini saya sudah sampaikan tadi. Yang terakhir ya, ternyata rakyat Indonesia ditipu dengan muka lugu dan bansos Jokowi. Ternyata dia tujuannya buat anak-anaknya dan mantu dan cucu-cucunya hidup jadi raja, dihormatin dan dikawal kemana-mana. Sungguh hancur, Indonesia dikuasai orang-orang gila, Orde Baru dan Wapres Haram tak punya otak. Jokowi pura-pura anak baik di PDIP dan bantu jadi pejabat dan presiden 10 tahun. PDIP tak berguna lagi buat Jokowi dan keluarganya, ya dibuang. Jadi dibuang ya, sebagai ikan kacang habis dimakan dari kulitnya dibuang gitu ya. Dan yang lainnya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, boleh nanti silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Saya minta maaf kalau ada ucapan penyampaian dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.